Assalamualaikum, selamat pagi kelas 2 Usman SDIT Permata Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Ya teman-teman, mulai hari ini Bu Ama ajak teman-teman untuk mulai belajar lagi setelah teman-teman kemarin melaksanakan PTS ya. Teman-teman, untuk hari ini teman-teman mau diajak Bu Ama untuk melanjutkan tema 3. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, kepala menunduk. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Robbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amin ya robbal alamin. Ya Bu Amah ingatkan kembali, ketika teman-teman mau melakukan kegiatan, diusahakan selalu berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum Bu Amah mulai, teman-teman boleh menyiapkan alat tulisnya ya. Di pembelajaran 3 subtema 1 ini, teman-teman mau diajak Bu Amah untuk belajar tugasku sehari-hari di rumah. Ya, apalagi teman-teman selama corona ini teman-teman kan belajarnya, kegiatannya kan banyak di rumah ya. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan kegiatan-kegiatan yang di rumah yang biasa dilakukan apa saja. Ya, sekarang teman-teman diajak Bu Ama untuk membaca cerita dan mengamati gambarnya. Ini ada keluarga Siti dan keluarga Siti ya ini ya. Kegiatan Siti dan keluarga. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Ya, teman-teman ini bisa dilakukan teman-teman di rumah. Ketika ayah, ibunya sedang repot, ya teman-teman boleh membantunya. Ya, seperti keluar Siti dan keluarganya. Ya, di sini Bu Ama akan jelaskan tugas masing-masing anggota keluarga. Di sini teman-teman juga akan belajar tentang jenis kelamin. Ya, teman-teman boleh memperhatikan dan mendengarkan ya. Nama anggota keluarga, ayah. Siapa itu ayah? Ya, ayah jenis kelaminnya apa? Nah, nanti kita bahas bersama-sama di sini. Ayah itu berjenis kelamin laki-laki. Tugasnya apa? Mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor atau mobil. Sedangkan ibu itu jenis kelaminnya perempuan. Apa tugasnya ibu? Menyiapkan makanan, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak-anak, dan menyayangi semua anggota keluarga. Ya, teman-teman, di dalam rumah itu ada anak itu ada laki-laki dan ada perempuan. Terus tugas anak laki-laki itu apa? Belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kerja bakti. Terus tugasnya anak perempuan belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membersihkan rumah, menyapu dan mencuci piring. Itu tugasnya anggota keluarga ketika di rumah. Ya, kita lanjutkan ya. Dalam melakukan tugas sehari-hari seperti Siti yang membantu orang tuanya di rumah, sikap dan perbuatan Siti itu merupakan contoh pengalaman Pancasila sila kedua. Sila kedua yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambang
rantai emas ya. Sedangkan menghargai perbedaan mencerminkan sikap pengamalan Pancasila sila ke berapa? Ketiga. Sekarang tugasnya teman-teman menuliskan kegiatan keluarga teman-teman yang biasa teman-teman lakukan di rumah. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi. Ya, teman-teman, di buku paketnya boleh dibuka, boleh dilihat ya. Di situ ada gambar rumah Siti, Ayu dan Adi. Letaknya di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya. Ini namanya denah rumah. Nanti lebih lanjut bisa teman-teman buka bukunya dan dipelajari ya dengan ayah bundanya di rumah. Ya, sekarang diperhatikan di sini ada beberapa pertanyaan, kita tanya jawab ya teman-teman. Berdasarkan denah di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di samping kanan rumah Ayu ada rumah siapa? Rumah siapa ya samping kanan? Yaitu rumahnya Siti. Ya, diperhatikan. Terus pertanyaan nomor 2. Di samping kiri musola ada rumahnya siapa? Dicari gambar musolanya. Samping kiri itu kira-kira rumahnya siapa? Rumah Bayu. Kita lanjutkan di nomor 3. Di samping kiri rumah Siti adalah rumahnya Ayu. Nomor 4, di samping kanan rumah Adi, teman-teman cari rumahnya Adi dulu. Rumahnya Budi. Nomor 5, di depan rumah Bayu adalah depannya rumah Bayu. Teman-teman perhatikan rumahnya siapa? Cari dulu rumahnya Bayu. Ya, ada rumahnya Adi. Ya, itu saling berhadap-hadapan. Kita lanjutkan ya. Ya, sekarang teman-teman kita belajar mengenal pecahan nilai uang logam. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu dan kenal ya dengan uang. Hampir setiap hari dipegang ini ya. Ya, teman-teman kita belajar nilai uangnya ya. Ini ada gambar uang 100. Dibacanya 100 rupiah. Terus yang nomor 2 itu ada gambar uang 200, dibaca 200 rupiah. Selanjutnya itu gambar uang 500, dibaca 500 rupiah. Ya, yang terakhir itu gambar uang 1000, itu dibaca 1000 rupiah. Jadi uang itu harus ada satuannya rupiah. Misalkan tadi ya 100 harus dibaca 100 rupiah. 200 rupiah dan selanjutnya. Ya, sekarang teman-teman diajak Bu Ama untuk membandingkan ya pecahan uang logam. Itu ada uang 200 dengan 500, 1000 dengan 500. Kita bandingkan banyak mana ya, besar mana ya nilainya. Ya, uang 200 rupiah dengan 500 rupiah, kira-kira bagaimana ya keterangannya? Ya, 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Jadi teman-teman membandingkan besarnya, banyaknya ya teman-teman. Terus kita lanjutkan lagi, itu ada uang 1000 rupiah dengan 500 rupiah. Kita bandingkan 1000 rupiah ini nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Teman-teman nanti bisa mempraktekkan sendiri dengan uang beneran, uang asli ya di rumah. Ya, sekarang kita mengenal pecahan nilai uang kertas. Kalau tadi kita mengenal pecahan nilai uang logam, ya kita lanjutkan dengan mengenal pecahan nilai uang kertas. Di situ ada uang 1000. Masih sama ya, ketika kita membaca uang itu harus ada satuan rupiahnya. 1000 rupiah. Kita lanjutkan, itu ada 2000 rupiah, 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah. Nah, ini
Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Ya, teman-teman nanti boleh belajar lagi dengan menggunakan uang beneran di rumah. Ya, sekarang kita membandingkan pecahan uang. Ya, kita bandingkan nilainya besar kecilnya ya. Di situ ada uang 1.000 ya dengan bentuknya kertas sama pecahan logam. Ya, kira-kira nilainya bagaimana yaitu ya, nilainya sama besar, sama-sama Rp1.000. Hanya apa? Bentuknya saja yang berbeda. Kita lanjutkan, nomor 2 itu ada Rp2.000 dengan Rp1.000. Kita bandingkan, Rp2.000 itu lebih besar dari Rp1.000. Ya. Di situ ada uang Rp2.000 dengan Rp5.000. Kita bandingkan lagi, sudah jelas sekali ya. Uang Rp2.000 itu lebih kecil daripada Rp5.000. Ya, teman-teman, selama teman-teman di rumah tentunya juga harus ingat olahraga, banyak gerak juga loh ya, banyak aktivitas agar apa? Tetap sehat, virus-virus tidak bisa menempel. Salah satunya olahraga apa? Bermain kasti. Kasti itu selain bermain juga termasuk olahraga. Kita baca bersama-sama ya. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Ya, teman-teman boleh diperhatikan gambarnya, ya. Boleh dibuka juga bukunya, buku tema 3. Gerakan dalam permainan kasti. Yang pertama itu ada gerakan melempar, yang kedua gerakan memukul. Ya, gerakan di atas itu dinamakan gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu adalah melakukan gerakan pada tubuh dengan bantuan alat. Contohnya melempar, memukul, menendang, menangkap, menggiring, menggelinding. Nanti teman-teman boleh ya dipraktekkan di rumah. Boleh menggunakan bola besar atau bola kecil. Ya, di sini teman-teman ada lagu tentang desaku. Ya, ini teman-teman nanti boleh menyanyikan di rumah ya dengan apa? Membuka YouTube bisa dengan judulnya Desaku. Menyanyikan lagu Desaku dapat diiringi dengan musik buatan. Berikut contohnya ya teman-teman ya. Perhatikan contoh berikut. Jadi ketika teman-teman mempraktekkan lagu Desaku itu, teman-teman boleh menggunakan iringan musik tradisional atau buatannya teman-teman sendiri ya. Misalkan bisa menggunakan gelas atau botol, bambu dan lain sebagainya ya. Di sini Bu Ama bisa ditirukan. Itu ada 1, 2, 3. Itu artinya ketukan. Misalkan tek itu cuma 1, ketukan 2, tek tek, 3, tong tong tong. 1 lagi tek. Ya, ketika ketukan 2 berarti ketukannya 2, tong tong, 3, tek tek tek. Ya, sekarang boleh pakai tepuk juga. Ya. Ketukan 1, krok, 2, krok krok. Boleh pakai kita ngetuk meja, pukul meja dengan ketukan 3, 2 atau 1. Contohnya 3, duk duk duk. Nanti teman-teman untuk belajar lebih lanjutnya dipraktekkan sendiri di rumah ya. Bisa menggunakan alat bantu yang lain. Tidak harus memaksa untuk beli alat-alat, itu tidak. Memanfaatkan yang ada saja, bambu, botol atau apa ya teman-teman. Ya, di sini Bu Ama ingatkan lagi tentang hadis menutup aurat ya.
Inna nuhina anturo auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya teman-teman, Bu Amma ingatkan lagi, meskipun teman-teman di rumah ya tidak ke sekolah, harapannya Bu Amma teman-teman tetap menutup auratnya, apalagi ketika teman-teman keluar rumah. Dibiasakan, misalkan teman-teman mau bermain di rumah tetangga, oh belum pakai jilbab, ngambil jilbab terlebih dahulu. Terus sekarang teman-teman kalau keluar kan harus memakai masker juga ya. Tetap harus mengikuti protokoler kesehatan ya, memakai jilbab untuk anak cewek, menggunakan masker ya, rajin-rajin cuci tangan, banyak minum, makan makanan bergizi, sering istirahat juga ya. Semoga virus ini segera berlalu, kita bisa belajar di sekolah lagi ya teman-teman. Ya mungkin belajarnya Bu Amma cukupkan sampai di sini. Kalau Bu Amma dalam mendampingi teman-teman ada salah ada kurang, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar, semangat beribadah. Dimanapun berada teman-teman tetap menjaga sopan santun tata krama ya. Tunjukkan kalau teman-teman itu anak yang baik, anak sekolah yang hebat. Ya Bu Amma tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman. See you.